silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu pengawas Nusantara. Selama pandemi, banyak tantangan yang kita hadapi. Salah satunya adalah terhambatnya segala kegiatan pendidikan, termasuk visitasi tentang akreditasi yang diperlukan untuk lembaga pendidikan, yang mana pada masa pandemi, Badan Akreditasi Nasional mengeluarkan suatu kebijakan antisipasi dengan pelaksanaan akreditasi virtual yang akan kita bahas pada video konferensi malam ini. Perkenalkan, saya Jufri MPD, pengawas SMP Aceh Utara, sebagai host pada acara video konferensi malam ini. Lalu moderatornya Ibu Nur Khasana SPD, pengawas TK Kota Jayapura, Papua. Selanjutnya Ibu Nur Laila Rayantini SPD MPD, pengawas Kemenak Kalimantan Selatan, sebagai presenter pada malam ini. Instruktur Ibu Ari Widayani dari dosen UNS yang telah membimbing kita selama ini. Pada kesempatan kali ini, presenter akan menyampaikan materi terkait dengan visitasi akreditasi virtual tahun 2020 sebagai antisipasi pemberlakuan era kelaziman baru. Agar acara pada malam ini terstruktur, saya serahkan kepada moderator Ibu Nur Khasana SPD untuk memandu acara ini. Kepada Ibu Nur Khasana, dipersilakan. Iya, terima kasih Bapak host yang luar biasa. Iya, hari ini kita adalah hari spesial. Kenapa saya katakan spesial? Hari ini kami yang bertugas dari Sabang sampai Merauke. Ya, Pak Jupri dari Aceh, saya sendiri dari Papua, dan yang di tengah-tengah presenter kita yang luar biasa, Ibu Nur Laila Rayantini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu pengawas yang hebat, hari ini kita akan dikasih pemaparan yang luar biasa oleh presenter kita yang sudah berpengalaman di bidang visitasi, dan hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana tentang visitasi akreditasi virtual Sekolah Madarasah di tahun 2020 sebagai antisipasi pemberlakuan era kelaziman baru. Nah, di dalam kegiatan ini, Bapak Ibu pengawas yang saya kasihi, perlu saya ingatkan beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu pengawas, mohon nanti ketika presenter menyampaikan paparannya, mic dimatikan semua. Kemudian ketika Bapak Ibu bertanya, baru mic boleh dinyalakan. Kegiatan pemaparan yang akan disampaikan oleh Bu Nur Laila adalah 30 menit. Selebihnya kita akan tanya jawab. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan buat Ibu Nur Laila Rayantini SPD MPD, pengawas madrasah tingkat MTS dari Kemenak Kalimantan Selatan. Mari Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu pengawas hebat senusantara. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu di Tikondikdar Pengawasan Nusantara dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator, kepada host, instruktur, dan peserta atas kesediaannya bergabung bersama saya. Materi yang akan saya sampaikan ataupun saya bagikan berupa informasi tentang kebijakan dari Ban FM menyikapi pelaksanaan visitasi sekolah oleh asesor
dalam rangka penilaian akreditasi sekolah di masa pandemi COVID-19. Kembali kita mengingat lagi apa itu visitasi akreditasi, yaitu adalah kunjungan dari tim asesor ke sekolah atau madrasah dalam rangka yang pertama menelaah dokumen, kemudian yang kedua melakukan observasi, yang ketiga melakukan wawancara ataupun forum grup diskusi dengan warga sekolah, serta pendalaman hal-hal khusus yang berkaitan dengan komponen dan aspek akreditasi. Sekolah atau madrasah yang telah ditetapkan kelayakannya untuk divisitasi harus divisitasi oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN SM Provinsi. Visitasi adalah kegiatan verifikasi, validasi, dan klarifikasi data dan informasi yang telah diisi oleh sekolah atau madrasah dalam Sispena SM melalui wawancara dan observasi terhadap kondisi objektif di sekolah ataupun madrasah. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa sebelum terjadinya pandemi COVID-19, kunjungan ke sekolah atau madrasah biasanya berlangsung seperti yang saya tunjukkan di gambar berikut. Jadi ada acara penyambutan, nah, di situ sampai ada acara pengalungan bunga, ada acara sambutan dengan musik ataupun tarian. Yang selanjutnya telah dokumen. Nah, pada saat kita menelaah dokumen, biasanya kita ada pertemuan dengan pihak sekolah berupa tatap muka ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita melaksanakan observasi. Ya, biasanya kita langsung terjun ke lokasi, melihat hal-hal yang berada atau mempunyai hubungannya dengan data-data yang dikirimkan melalui dia. Kemudian kita juga melakukan wawancara atau forum grup diskusi dengan warga sekolah, bisa dengan kepala sekolah, bisa dengan dewan guru ataupun dengan siswa. Nah, sekarang karena ada musibah pandemi COVID-19, sekarang setelah kita keluar daripada PSBB, kita memasuki apa yang dinamakan dengan new normal. Nah, apa itu new normal? Mungkin semua kita juga sudah tahu bahwa adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, pemerintah mengatakan bahwa new normal ini bukan berarti pelonggaran daripada PSBB. Nah, seandainya kita ditanyakan sampai kapan new normal berlangsung, nah maka oleh pemerintah dikatakan bahwa masyarakat akan menjalankan kehidupan secara normal, secara new normal, hingga ditemukannya vaksin penangkal virus corona. Mungkin dalam beberapa hari terakhir kita sudah mendengar bahwa vaksin itu sudah ditemukan, cuma mungkin untuk uji cobanya baru bisa dilaksanakan pada tahun 2021. Akreditasi itu bedanya dengan yang dilaksanakan pada tahun 2019, di mana tahun 2019 visitasi itu langsung diterjunkan asesor-asesor langsung ke sekolah-sekolah yang dijadikan sasaran akreditasi. Nah, akan tetapi pada saat pandemi COVID-19 ini, BAN SM berencana akan mengadakan visitasi akreditasi secara virtual. Halo Bu Nur Laila, suaranya nggak ada.
Iya Bu. Ini kenapa? Slide-nya kok mati Ya, ini, Bu? bagus Ibu. Ya sebentar. Mungkin jaringan nih Bu. Kenapa Ibu nggak bisa itu? Nggak bisa. Kalau bisa jaringan Bu. Layarnya masih sendiri Bu. Nggak apa-apa Bun, di sini tampilannya ada loh. Gimana ya? Ibu, mic-nya yang masih menyala bisa dimatikan dulu. Sama pembelajar mohon dimatikan dulu Bapak. Izin Bapak pembelajar, mic-nya. Halo. Iya Pak Jupri ya, terima kasih. Bu Ari, Ya Ibu, silakan Halo, Bu. lanjutkan. Ini udah ada tampilannya Bu. tapi Bunda ini di HP saya yang nggak bisa nih. Di HP saya yang hilang. Oke, coba di stop dulu. Ibu masuk lagi. Di stop dulu Bu, kayak kemarin. Oh iya nih. Ya, atau dari Pak Jupri juga boleh di stopkan dulu. Kemudian jadikan presenter Pak Jupri. Ya, silakan Halo, Bu Pak Ari. Jupri jadikan lagi Bu Nur Laila sebagai presenter. Atau kalau tidak, Bu Nur Laila, PPT-nya bisa kirim Iya, ke Bu. saya. Nanti biar saya yang Oke. share PPT Ibu. Ya. Jadi Ibu tetap iya. ya tetap presentasi. Ditunggu ya, Bu. Nggih. Ibu Nur Hasana mungkin bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu peserta untuk menunggu sejenak, Bunda. Ya. Bapak Ibu pengawas, mohon maaf ada kesalahan teknik di mana materinya dari Bu Nur Laila belum bisa disampaikan. Mohon kesabaran ya Bapak Ibu, kita tetap akan laksanakan. Siap menunggu Ibu. Iya, terima kasih Bapak Ibu buat Iya. pengertiannya. Sudah biasa sabar Ibu, Bu Nur. Iya, luar biasa. Iya, kita ini karena berbicara jaringan ya, kadang jaringan nggak bisa kita prediksi. Iya. Bagaimana Bu Luar biasa Nur dari Laila? Sabang sampai Merauke. Sudah Bu. saya kirim sama Bu Ari tadi Bu. PPT-nya. Mungkin jaringan di tempat saya nih nggak bagus. Iya. Oke, Pak Jupri, jadikan saya presenter, Bu.
Untuk Bapak Ibu peserta, mohon dimatikan mic-nya dulu ya. Oke. Ya, silakan dilanjutkan Bunda. Ya, Bu Nuraila bisa mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf ya, ada kesalahan teknis, mungkin jaringan di tempat saya kurang bagus. Kita teruskan untuk pelaksanaan visitasi pada tahap yang terdahulu itu biasa langsung dilaksanakan di sekolah-sekolah. Jadi kita secara langsung bertatap muka untuk melihat lokasi, untuk melihat keadaan pembelajaran dan lain-lain. Berbeda dengan keadaan pada saat pandemi COVID-19, di mana nanti dilaksanakan visitasi secara virtual, secara daring, antara asesor 1 dan asesor 2 dengan pihak sekolah. Nah, visitasi akreditasi virtual itu berarti adalah interaksi antara asesor dan narasumber sekolah atau madrasah melalui aplikasi temu daring dalam rangka yang pertama menelaah dokumen, di mana nanti kita melaksanakan klarifikasi, verifikasi, validasi, ataupun data pendukung. Kemudian melakukan simulasi observasi, kemudian melakukan wawancara dengan metode yang bervariasi antara lain dengan mengunggah dokumen bukti kinerja sesuai tuntutan butir, susunan foto, dan video-video sekolah, semacam keadaan simulasi dari bentuk nyata. Nah, diharapkan dari sini potensi sekolah atau madrasah dapat tergambarkan dengan baik dan terbaca oleh asesor. Nah, untuk pelaksanaan visitasi virtual itu tidak beda dengan pelaksanaan visitasi secara manual, di mana prinsip-prinsip visitasi akreditasi sekolah atau madrasah itu tetap dilaksanakan. Nah, misalkan masih melaksanakan efektivitas ya, jadi efektif, kemudian efisien, kemudian objektif, yang terakhir adalah mandiri. Nanti mungkin kita bisa baca secara bersama-sama ya. Nah, untuk visitasi virtual itu nanti ada dilaksanakan beberapa persiapan, misalnya dari pihak sekolah. Yang pertama adalah jaringan internet yang stabil, kemudian aplikasi temu daring yang disepakati nanti antara asesor dengan pihak sekolah. Kemudian yang ketiga adalah perangkat komputer, laptop atau juga HP Android yang kompatibel, kemudian terhubung dengan jaringan internet dengan baik, juga memiliki kamera dan speaker. Kemudian narasumber yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi melalui internet. Jadi nanti pihak sekolah menyiapkan beberapa orang narasumber yang nantinya akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin diperlukan oleh seorang asesor untuk mendata suatu kegiatan atau suatu bentuk kinerja sekolah. Kemudian yang kelima adalah soft copy dokumen bukti kinerja yang diminta setiap butir pertanyaan nanti. Kemudian yang terakhir adalah profil sekolah atau madrasah dalam bentuk video atau susunan foto. Nah, perjalanan maya ini juga dapat didukung oleh elemen-elemen multimedia antara lain seperti efek suara, kemudian musik, kemudian narasi, dan teks. Hal inilah yang membuat tour virtual dapat digunakan sebagai alat yang seakan asesor berada di sekolah atau madrasah
dan bisa merasakan potensi sekolah atau madrasah tersebut. Kemudian berikutnya persiapan dari pihak asesor itu sendiri. Mungkin di antara peserta Pikon daring pada malam hari ini juga sebagian ada yang bertugas sebagai asesor ya. Tapi walaupun tidak bertugas sebagai asesor, kita sebagai pengawas paling tidak kan kita mengetahui bahwa ada suatu kebijakan yang nanti akan dilaksanakan pada saat penilaian kualifikasi sekolah. Nah, untuk asesor itu yang pertama sama seperti yang dilaksanakan oleh sekolah atau disiapkan oleh sekolah. Yang pertama adalah jaringan internet yang kuat dan stabil. Kemudian yang kedua perangkat komputer juga sama, laptop dan juga HP Android yang kompatibel juga, yang menggunakan jaringan internet. Kemudian yang ketiga memiliki kemampuan untuk berinteraksi melalui internet. Nah, jadi baik pihak sekolah ataupun pihak asesor sama-sama mempunyai persiapan sebelum pelaksanaan acara visitasi virtual. Visitasi virtual mempunyai beberapa kelebihan. Ini pertimbangan dari BAN-SM ya. Yang pertama hemat waktu, kemudian hemat biaya dan juga hemat tenaga, karena kita tidak perlu lagi untuk datang ke tempat lokasi sekolah yang akan kita laksanakan penilaian akreditasi. Kemudian fleksibilitas tempat dan waktu, jadi bisa dilaksanakan, bisa disepakati dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi tidak harus ibaratnya berturut-turut dari jam sekian sampai jam sekian, cuma kan disesuaikan dengan ketentuan dari pihak BAN-SM sendiri. Jadi misalkan kalau biasanya kita datang ke tempat atau lokasi saja sudah membutuhkan waktu beberapa jam, tapi dengan adanya visitasi virtual mungkin waktu yang terbuang di perjalanan itu lebih bermanfaat kita gunakan untuk menggali data. Kemudian yang berikutnya, dokumen sangat akurat karena bisa dibuka kembali. Proses visitasi akreditasi virtual yang telah diadakan dengan cara memutar ulang rekaman. Akan tetapi di sini dengan catatan, mudah-mudahan nanti dokumen yang diunggah ataupun dokumen yang disampaikan oleh pihak sekolah itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian tidak ribet masalah non teknis, misalkan penyambutan, ramah tamah dan lain sebagainya. Nah, karena kita tahu bahwa masalah non teknis ini memang sudah umum dilaksanakan ya, dan itu memang menguras banyak waktu atau mengurangi banyak waktu. Kemudian asesor yang sering mengalami gugup saat visitasi secara langsung, dengan visitasi akreditasi virtual ini asesor akan bisa meminimalisirnya. Jadi apalagi biasanya untuk sekolah-sekolah yang sudah dianggap maju, nah ini tidak menutup kemungkinan ya asesornya kadang sering mengalami gugup. Nah begitu. Kemudian kemudahan untuk bisa bertatap muka dan berinteraksi dengan banyak orang walaupun tidak bertemu secara langsung. Nah kemudian visitasi virtual ini juga ada beberapa kelemahannya. Yang pertama itu belum semua sekolah atau madrasah memiliki perangkat desktop, PC ataupun HP Android yang kompatibel dengan meeting online. Kemudian jaringan internet yang juga mungkin tidak lancar ya. Keberlangsungan visitasi akreditasi virtual sangat tergantung dari listrik, kemudian daya baterai perangkat komputer serta koneksi internet serta aplikasi yang digunakan. Kemudian asesor dan narasumber atau petugas dari sekolah atau madrasah tidak saling bertemu muka, maka keterkaitan dan keterjalinan kurang begitu terasa. Jadi kurang akrab begitu maksudnya ya. Kemudian tidak merasakan sepenuhnya situasi kondisi maupun perilaku warga sekolah atau madrasah. Nah di sini tadi yang kami penekanan tadi bahwa mungkin ada saja kemungkinan dari pihak sekolah itu tidak benar-benar mengunggahnya itu secara benar. Bisa kita gunakan, ada kemungkinan bisa kita setting dulu sedemikian rupa sehingga tidak bisa menggambarkan situasi yang aslinya. Nah kemudian alur proses akreditasi sekolah atau madrasah ini ada di pos akreditasi 2020. Di sini nanti kita bisa baca sama-sama ya.
Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan alur. Nah, alur daring visitasi akreditasi 2020. Ini juga alurnya mungkin nanti kita bisa baca ya, nanti juga saya kirim ini sebetulnya, nanti kita pahami secara bersama-sama. Nah, kemudian daring ini sosialisasi daring itu nanti sosialisasi ASP 2020 dan Sispena ini biasanya dilakukan oleh Ban SM yang bertujuan untuk yang pertama mengidentifikasi karakteristik EASP 2020, yang kedua menelaah komponen, subkomponen, indikator, rumusan persyaratan, dan karakteristik rubrik. Kemudian memahami petunjuk teknis dan mempersiapkan pembuktian kinerja yang setiap butir yang diminta oleh instrumen ASP 2020. Kemudian nanti pihak sekolah juga bisa mengunggah semua dokumen pembuktian kinerja yang diminta oleh setiap butir ASP yang nantinya diunggah ke Sispena 2020 dalam bentuk soft copy. Kemudian mengaplikasikan Sispena 2020 pada proses akreditasi. Kemudian yang terakhir mempersiapkan visitasi akreditasi secara daring. Nah, itu untuk kesiapan dari pihak sekolah ya. Jadi itu tujuan sosialisasi EASP 2020 ini. Kita teruskan dengan setelah memahami EASP 2020 dan teknis Sispena 2020, maka sekolah atau madrasah mengunggah dokumen yang diminta oleh petunjuk telaah dokumen ke dalam menu yang disediakan nanti oleh Sispena 2020. Jadi semacam kayak pengisian dia dulu ya. Jadi kurang lebih sama saja. Selanjutnya, sekolah atau madrasah ini menyiapkan petugas penanggung jawab butir untuk ikut dalam wawancara individu maupun forum grup diskusi. Wawancara dan FGD itu dilaksanakan secara daring. Jadi sekolah benar-benar memilih orang-orangnya ya, orang-orang yang ditugaskan untuk bisa menjelaskan keadaan sekolah seperti sebenar-benarnya. Kemudian sebelum pelaksanaan daring ini juga ada pembekalan asesor. Nah, tujuannya adalah proses pelaksanaan visitasi secara daring tetap sesuai prinsip akreditasi, tetap sesuai dengan norma dan sesuai dengan kode etik asesor. Kemudian yang berikutnya menginternalisasi norma dan kode etik asesor dalam dirinya. Selanjutnya menganalisa butir-butir inti daripada EASP 2020. Kemudian mengunduh dan mempelajari dokumen SM yang diunggah pada Sispena 2020. Jadi kurang lebih ya dengan yang dulu ini. Dulu kan seorang asesor juga diminta untuk bisa mengoperasikan IT dan lain sebagainya. Kemudian mengoperasikan perangkat IT pada saat wawancara dengan narasumber. Selanjutnya menentukan level pada karakteristik rubrik sesuai dengan unjuk dokumen SM. Nah, jadi nanti ada level 1 ya, level 2, level 3, dan level 4. Kemudian mengoperasikan IT pada Sispena 2020, kemudian membuat laporan visitasi secara daring baik untuk kepentingan teknis akreditasi maupun keperluan administrasi. Asesor yang telah mendapatkan surat tugas, langkah pertama adalah mengunduh dokumen sekolah atau madrasah yang sudah masuk Sispena untuk dipelajari, diteliti, dan dijadikan bahan wawancara dengan cara menyusun pertanyaan berdasar dokumen atau bila bisa untuk dasar pengambilan keputusan memberi ada butir dan catatan butir yang diperlukan. Terus Bunda. Nah, jadi wawancara ataupun FGD akan dilaksanakan secara daring. Penanggung jawab butir sekolah madrasah menyiapkan diri dengan jawaban atas pertanyaan asesor termasuk dokumen yang mungkin diperlukan. Asesor memberikan pertanyaan sesuai dengan kajian dokumen dan memungkinkan pertanyaan berkembang sesuai dengan kondisi sekolah atau madrasah. Kemudian asesor juga membuat catatan-catatan kecil pada tiap butir yang akan berguna pada saat penentuan level final penilaian. Nah, kemudian asesor 1 dan asesor 2 akan memberikan keputusan butir masuk pada level mana sesuai dengan dokumen pembuktian kinerja dan hasil wawancara masing-masing
faktor disesuaikan dengan karakteristik rubrik butir. Jadi asesor 1 dan asesor 2 akan memberikan penilaian. Kemudian bila terjadi perbedaan level pada butir, artinya terjadi perbedaan penilaian antara asesor 1 dan asesor 2, maka akan dilakukan kompromi berdua dengan cara pembuktian ulang dokumen melalui pemutaran kembali rekaman ataupun catatan wawancara, sehingga nanti hasil yang akan disampaikan itu sesuai dengan kondisi dan tidak merugikan ataupun menguntungkan pihak sekolah, jadi sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya. Kemudian setelah itu baru nanti dilaksanakan keputusan bersama antara asesor 1 dengan asesor 2. Dan yang terakhir, level finalnya adalah bahwasanya hasil kesepakatan dalam proses kompromi antara asesor 1 dan asesor 2 serta catatan-catatan kecil pada butir tersebut berupa foto atau gambar itu nanti diunggah ke Sispena 2020 sebagai bentuk laporan akhir. Nah, setelah selesai berarti nanti sistem daripada penilaian oleh asesor pun selesai. Nah, demikian kira-kira yang saya sampaikan. Saya juga mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sedikit. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini, apa yang kita informasikan, mudah-mudahan berguna untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Iya. Nah, luar biasa yang disampaikan oleh presenter kita, Ibu Nurul. Pak Ibu pengawas yang saya kasih, kita akan buka sesi tanya jawab. Itu saya buka 3 kartu penanya. Ya, silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Buka mic. Assalamualaikum. Salam. Mohon izin untuk bertanya, Bu. Iya, silakan Pak, tolong sebutkan nama, asal dan jenjang pengawasan. Mari Pak. Ya, terima kasih. Nama Hosali dari Pekalongan. Kebetulan pengawas. Anak-anak yang Iya, kebetulan apakah diizinkan? Iya, silakan Bapak. Sangat kami izinkan. Kami berterima kasih Pak Gojali bisa bergabung bersama-sama kami. Iya, silakan Pak. Iya. Yang jadi pertanyaan, seandainya ada sekolah atau madrasah yang berdiri, ini apakah bisa mengikuti akreditasi sebelum meluluskan, Bu? Oke, baik. Iya, terima kasih Pak. Iya. Itu langsung saya serahkan ke Bu Nurlaila. Pak Gojali menanyakan, seandainya ada sekolah yang belum pernah meluluskan siswanya, apakah bisa mengikuti akreditasi? Silakan Bu Nurlaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan Bapak ya. Sama saja seperti yang dulu, persyaratan daripada sekolah untuk mengikuti akreditasi salah satunya adalah pernah meluluskan siswa, gitu Pak. Halo Pak, apakah jawaban saya mendengar? Artinya tidak boleh ya kalau belum pernah meluluskan siswa. Ada satu kasus di luar Pekalongan. Tolong Pak, agak keras sedikit Pak suaranya Pak. Oh, ya. Ada
kasus di luar Pekalongan, ada sekolah belum meluluskan tapi sudah bisa mengantongi akreditasi malah. Oh begitu ya Pak ya. Ya. Apakah langsung saya jawab ya Mbak? Iya, silakan ya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin untuk kasus-kasus seperti Bapak ya, di mana ada satu sekolah katanya yang bisa mengikuti akreditasi ya Pak ya. Nah, walaupun mungkin jumlah daripada sekolahnya hanya baru sampai satu kelas atau dua kelas, satu tingkatan atau dua tingkatan begitu ya Pak ya. Iya. Iya. Nah untuk akreditasi yang kali ini Ban SM itu mempersyaratkan bahwasanya sekolah itu harus meluluskan siswa dulu Pak, baru bisa mengikuti akreditasi. Jadi memiliki siswa pada semua tingkatan kan seperti itu dulunya. Bagaimana Bu Jali? Ya? Kalau misalkan semua tingkatan ada siswanya Bu, kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi memang belum meluluskan. Artinya biar siswa yang lulus nanti tidak memenuhi persyaratan mengenai ijazahnya. Bu Nur Lalang, mari silahkan. Iya sudah ya Pak ya? Sudah. Ya mungkin kalau mungkin memang ada kebijakan dari Bank SM mungkin untuk di daerah Bapak ya, tapi setahu saya untuk sekolah di tempat saya itu belum dilaksanakan Pak. Dikasih boleh, misalnya boleh. Kalau berarti untuk sekolah Bapak itu mungkin antara kelas 1 kelas semua jenjang ada siswanya gitu ya. Akan tetapi belum pernah meluluskan siswa. Kalau dia merasa semua mampu, jenjang. kita itu ada. Begitu ya Pak ya. Gimana Pak? Kalau dia merasa mampu kan nggak masalah Pak kan. Kami di Batam pernah mencoba, kalau dia mampu kawan saya, setelah dia kelas 5 dia dapat C. Tapi nggak tahu yang sistem sekarang kan. Berarti masih dimungkinkan ya Pak ya? Bisa kalau kan bisa tambah. Dapat B malah kemarin, kira-kira setahun yang lalu. Karena gini maaf, saya bantu Bu ya. Yang biasanya untuk bahan SP itu bukan tergantung dana Bu. Kan kita boleh mengusulkan. Yang biasanya kalau di Kepribu, karena dulu saya punya pengalaman menjadi asesor Bu. Ada yang kalau seandainya dana pemerintah itu tinggi, jadi ditunjuk hanya sekolah-sekolah tertentu. Katakanlah dana prodi kemarin ada kira-kira 100 sekolah yang tersedia di berbagai kabupaten kota. Tetapi tidak tertutup kemungkinan kalau sekolah swasta ini beda Bu. Kalau sekolah swasta yang mau karena dia ingin menambah rating tinggi itu dibolehkan Bu, dia mampu itu Bu. Tapi saya nggak ngerti ingat sekarang saya nggak itu lagi yang sesuatu Bu ya. Mungkin tergantung dengan ban SP masing-masing. Atau mungkin begini Pak, mungkin ya memang benar seperti apa yang Bapak katakan tadi. Semua itu kita lihat mungkin dananya yang tersedia berapa mungkin seperti itu Pak. Oke, sekarang Bu, terima kasih. Bagaimana Pak Gojali? Ya, terima kasih Bu. Saya kembali ke koordinator. Ya, terima kasih Pak Gojali buat pertanyaannya, dan terima kasih juga Bapak Gus Ol yang sudah memberikan
tanggapan. Benar, Bu. Saya masih buka pertanyaan lagi bagi Bapak Ibu pengawas dan kita para peserta yang hadir pada malam hari ini, silahkan bertanya. Halo Bu, saya Dusma dari Batam, Bu. Ismar ya? Oh iya, mohon maaf Pak. Saya sangat tertarik dengan ini, Bu. Saya ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan. Pertama sekali, dengan model baru itu karena kita punya pengalaman kalau asesor itu datang ke sekolah tuh orang yang hamil bisa lahir anaknya dengan dia, saking takutnya gitu. Itu yang Iya. yang saya ingin konfirmasi bagaimana model sekarang. Kalau model kita dulu, Bu, pada tahun 2007 saya pernah di Indonesia sampai 2012 itu 4 tahun ya di Kepri. Yang biasanya, Bu, kalau seandainya sekolah yang sudah kita periksa itu kan akan kita acak nanti. Karena kebanyakan sekolah-sekolah yang nakal itu buku-buku tetangga itu bisa dipinjam, Bu. Jadi umpamanya dia tidak punya perpustakaan, tapi pinjamnya dengan dia. Yang biasanya sebagai asesor bilang, hati-hati Pak, Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, nanti suatu waktu akan kami acak sekolah-sekolah ini, akan kami 3 bulan dan dimusnahkan dulu data. Biasa kita musnahkan dia. Karena yang kami tanya itu yang pertama, bagaimana kiat asesor yang virtual zaman sekarang? Apakah datang nggak untuk mengacak sekolah-sekolah meninjau langsung nanti setelah sekolah yang divisitasi? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana nanti kalau seandainya terjadi umpamanya dengan dari sekarang ini, kalau sekolah itu umpamanya akreditasinya katakan nilainya umpamanya 92. Kalau dulu kan 89 itu kan sudah dikatakan hak guru ya, sekarang ada mungkin. Nah, bagaimana kalau seandainya bagaimana kalau seandainya sekolah yang kita visitasi itu tidak menerima dengan kita, boleh nggak Mama dia mengadakan mosi? Kalau dulu kan boleh. Apabila kita mulai yakin dari pengawas yang dengan asesor yang datang, kita akan mengajukan kita ulangi surat dan kami tidak terima dengar karena saya merasa mampu. Masih boleh nggak? Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana menyikapi sekolah-sekolah yang nakal? Apakah meninjau ulang lagi? Yang kedua, bagaimana menghadapi sekolah-sekolah, masih boleh nggak sekarang sekolah itu mengadakan mosi kalau seandainya dia tidak puas ya? Ya, terima kasih Pak Dusman. Ya, langsung silakan dengan Laila. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya, bagus sekali. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu gimana caranya kita sebagai pengawas untuk menyikapi atau sebagai asesor ya Pak ya, menyikapi apa ya, kayak semacam sekolah yang nakal. Iya, karena memang betul seperti yang Bapak katakan tadi, memang ada sekolah yang untuk sementara kan kadang pinjam bahkan pinjam beberapa sekolah sebelah atau di copy paste atau di mana. Nah, juga seorang asesor, apalagi kan makanya saya mengangkat video ini karena kebetulan kita ini pesertanya banyak dari pengawas. Jadi antara pengawas itu kan walaupun juga sebagai asesor, tapi dia bertanggung jawab untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi. Nah, kembali lagi di sini Pak, biasanya kalau yang pelaksanaan zaman dulu itu memang kita kan mudah melihat ya, kalau misalnya ada satu dokumen atau beberapa dokumen yang dipinjam dari sekolah lain, kadang kita melihat kan ada unsur ketidaktelitian gitu ya Pak ya. Iya Bu. Iya, kalau kita langsung melihat berarti kan kita kadang melihat ada unsur ketidaktelitian daripada sekolah yang meminjam. Tapi dengan pelaksanaan visitasi untuk yang virtual ini tadi, itu kan di Suspena itu kan disediakan nanti menu untuk mengunggah apapun nanti yang diperlukan oleh pihak asesor sebagai penilai sekolah. Nah, kira-kira sebelum dia mengunggah itu Pak, sebelum dia mengunggah, mau tidak mau kan satu sekolah atau beberapa sekolah yang kena tahun akreditasi itu kan pasti
menyiapkan satu dokumen ya Pak ya. Iya Bu. Nah jadi untuk asesor itu nanti kan bisa melihat dari situ, kita bisa melihat dari unggahannya itu tadi. Jadi apakah unggahan itu nanti yang diunggah itu kan kadang kalau yang orang pinjam itu kadang tidak penelitian kan tetap terlihat ya Pak ya. Kadang mungkin sekolahnya masih sekolah orang, terus mungkin namanya ada yang lupa diganti. Jadi kira-kira kan sama saja Pak. Jadi kita bisa melihat dari situ. Nah untuk antisipasinya sendiri itu mungkin ya Pak. Tapi Bu, kalau kita yang sudah profesional itu tidak ketahuan loh Bu. Saya berani menjamin Bu. Kalau kita yang tidak paham masalah itu, saya mampu gitu. Saya mampu mengadakan untuk melawan itu. Tapi kalau seandainya orang yang tidak terbiasa dengan itu memang sulit. Karena kita pernah mencoba, saya pernah mencoba bisa diakali. Karena kebanyakan kan kadang di antara banyak pengawas ini kan kemampuan teknologinya kan termasuk penting dua lah, mungkin tidak bisa anak muda sekarang. Anak muda sekarang itu bisa dengan dia, bahkan dengan scan yang semua yang bisa dengan dia tuh. Yang namanya kecematan itu lebih hebat gitu. Betul Pak. Nah tapi kan mungkin sebelum meluncurkan dari kebijakan penerapan ketika berkelas, kira-kira Pak BNPM kan sudah mempertimbangkan hal itu. Jadi kepada pengawasan tentu saja sebagai orang pengawas dan sekolah ataupun ini. Maka bukan kebijakan pemerintah tidak menjalankan karena menjadikan yang susah. Jadi itu aja Bu. Maksud tadi, Anda nggak kira-kira kalau seandainya Ibu datang lagi secara langsung untuk menghadapi kalau seandainya adanya kecurigaan di antara sekolah itu yang saya tanyakan. Ada nggak dananya seperti dulu mungkin ada kan? Atau barangkali yang dari PSP itu datang, ya kita gitu Bu. Setelah kita pulang nanti kalau ada yang mencurigakan kita lapor ke Ban SP provinsi atau kabupaten. Tapi sepertinya agak aneh, ada nggak didatangi? Untuk ini Pak, untuk yang pelaksanaan kira-kira aksinya seperti apa, kita kan juga menunggu masih kebijakan SM dan SM bagaimana. Kita belum sampai ke sana lagi kita akan tetapi setahu saya ada pelonggaran dari Bank SM juga Pak, bahwa walaupun keadaan sekolah belum akan tetapi nah kan walaupun kan keadaan situasi dan kondisi baru seperti ini itu ada pelonggaran juga pada BNPM di mana satu sekolah ataupun sekolah yang misalkan benar-benar kita bisa dijangkau oleh internet atau apa itu boleh kita lakukan deteksi sekolah secara manual. Jadi ada Pak kebijakan dari BNPM ibaratnya jalan akhir lah seperti itu. Jadi mungkin sama saja kira-kira kalau menurut penilaian saya atau menurut pemikiran saya, mudah-mudahan ini tidak keliru. Jadi seandainya ada kecurigaan itu mungkin saja nanti mungkin dari pihak Ban SM atau mungkin dari asesor sendiri langsung diturunkan ke lapangan. Tentunya dengan cara dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Pak Ismar ya. Satu kali lagi sebelum kita akan tutup, mungkin ada yang bertanya. Oh iya, silakan Ibu Istiqomah. Ya, silakan Istiqomah. jadwalnya kapan ya, kemudian sekolah kan tentunya ada pemberitahuan untuk persiapan sebelum
bergabung nanti dari kami pengawas pembina tentunya juga di daerah lain itu ada pembimbingan. Memang ya ini ruang mungkin agak terkait istilahnya fisik bisa disampaikan mahasiswa. Jadi kapan dilaksanakan dan pemberitahuan ke sekolah untuk persiapan sekolah. Gitu. Terima kasih. Bu Istiqomah boleh tahu asalnya dari mana? Oh iya, maaf ya. Pengawas SMP Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Terima kasih Bu Istiqomah. Ya, oke Bu Nurlaila, bisa langsung dijawab pertanyaan Bu Istiqomah. Apakah akan ada pemberitahuan jika ada akreditasi? Ya, Assalamualaikum Bu Istiqomah. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya mencoba ya, Bu, mencoba menjawabkan apa yang Ibu tanyakan tadi. Tentang kapan kira-kira pelaksanaan daripada partisipasi virtual ini. Seperti kita ketahui ya Bu ya, bahwa saat ini kemarin ya, itu ada tes yang namanya tes ya, dari nyatakan untuk tahap pertama itu tidak memenuhi banyak alfa ya Bu ya. Hanya ada beberapa persen yang lulus. Nah itu mungkin di luar daripada prediksi dan ekonomi sendiri mungkin. Kemudian setahu saya Bu, hari ini baru ada yang namanya pengumuman asesor untuk tahap kedua ya Bu ya. Itu ya kan sama Indonesia ya. Nah kalau sesuai dengan rencana awal itu sosialisasi itu bulan September Bu. Oh iya. Itu terlepas daripada hasil tes asesor ini tuh Bu. Kan ibaratnya hasil tes itu belum sampai perkiraan bahwa yang lulus itu sudah sekian gitu. Nah jadi untuk yang rencana awal itu sosialisasi itu di bulan September. Nah sedangkan penentuan sosialisasi itu bulan Oktober Bu. Penentuan sosialisasi itu bulan Oktober. Nah kemudian pelaksanaan sosialisasi dan penilaian sendiri itu bulan November Bu. Jadi sosialisasinya bulan September itu rencana ya. Kemudian penentuan sekolah-sekolah yang disosialisasi itu bulan Oktober. Kemudian pelaksanaan sosialisasi sendiri itu pada bulan November dan pengumuman hasil itu nanti bulan Desember. Begitu Bu. Itu yang rencana awal. Tapi kita kan belum tahu ini setelah melihat hasil daripada rekrut asesor sendiri Bu. Begitu kira-kira Bu yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih. Bisa untuk gambaran. Sama-sama Bu. Kita masih punya waktu 8 menit lagi ya. Mungkin bisa tambah satu penanya gitu. Silahkan Bapak Ibu. Dan aja ya. Ada aja saya bisa sedikit tadi menjadi penyampaian daripada Bu Nurlaila bahwa kami sebagai kegiatan verifikasi validasi data. Nah kalau yang lalu kita berhasil masuk tapi dengan ada yang ada
Terima kasih kepada Bu Nur Kasana yang telah memandu acara pada malam ini yang luar biasa cukup bagus, sehingga acara kita berjalan lancar walaupun sedikit ada kendala di jaringan tadi. Semoga acara ini menjadi manfaat bagi kita semua. Juga pada kesempatan ini Ibu Yusufur, Bu Hari, maka nanti ada tanggapannya. Jadi ini dari host, mohon maaf banyak ada kesalahan.